Halo, selamat siang. Apa? Siang, Pak. Pak Muki sudah ada nih, bisa kita mulai. Ini yang pimpin siapa? Sempro nih Pak Batara. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ayo kita mulai Pak Batara. Pak Muki sudah datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Tengku Maulana. Ya, Apa Pak. Pak? Pak Batara, apa kabar Pak? Selamat siang Pak. Halo Pak Batara. Habis itu juga Pak Tunggu. Sapiro aja. Pak Sparta, Assalamualaikum. Salam Pak Muklis. Halo, Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Batara. Ya, Pak Batara. Lari kok kamu dia. Tengku ini kerja di mana nih Pak Tengku? Halo Pak Tengku. Iya, Pak. Bapak di mana kerja? Di OJK, Pak. Oh. Jakarta apa di daerah? Daerah, Pak. Di mana Medan? Bukan, Pak. Pekanbaru, Pak. Oh, bukan baru. Kalau Jakarta datang langsung ya, Pak? Ya, enggak sih, belum. Suaranya nggak kedengaran, Pak ya? Halo. Kedengaran Pak. Terdengar, Pak. Kalau Pak Batara jelas Kedengaran. suaranya. Pak Batara dengar suara kami nggak Pak? Oh, berarti nggak dengar suara kita. Maksudnya. Hmm. Nggak dengar suara kita deh Pak Muklis. Ya, Pak Batara, Pak Batara, Pak Batara nggak dengar suara kami. Halo Pak Batara. Iya dari tadi tuh Pak Batara tuh mungkin speakernya belum dibesarkan tuh. Pak Batara dengar suara kami nggak Pak? Nggak dengar dia. Oh Bapak belum dengar ya? Coba Suara Pak dicek speakernya Pak. Kami dengar suara Bapak. Mbak Tengku sudah berapa tahun di OJK Pak? Udah 6 tahun, Pak. 6 tahun berarti Bapak OJK itu berapa tahun ya? OJK tuh kan udah 11, Pak. Oh berarti Bapak bukan dari BI ya? Bukan, Pak. Oh.
Dulu pernah ya. di bank saya kerja Pak, terus masuk OJK Pak, Oh gitu. Di bank mana Pak? BRI Pak. Oh iya iya. Iya. Berapa tahun di BRI Pak? Berapa tahun ya, lama Pak, udah 7 tahunan ada mungkin Pak. Jadi pro hire gitu ya? Iya Pak, dulu kan ada rekrutmen itu Pak, yang multi level entry, saya daftar Pak. Hmm. Pernah ke Kemang dong Pak? Kemana-mana udah pernah sih Pak. Waktu pelatihan sebelum masuk OJK itu kan biasanya ada apa? Semacam LPPI ya Pak ya, ada pernah di LPPI Pak. ya kan? Iya, di situ di Kemang kan Pak ya, di situ Pak pernah. Terus Berapa minggu? udah 1-2 minggu mungkin ya Pak. Tapi Bapak jalan-jalan ke IBS nggak waktu itu? Belum tahu Pak IBS itu apa Pak dulu Pak malahan. Oh ya, IBS di belakang LPPI itu Pak. Iya dulu Samapta kan juga dari situ juga titik poinnya kan Pak dulu juga. Gitu. Iya. Startnya dari LPPI, kemudian baru ke Bogor dulu Pak. Berapa hari itu Samapta itu? Seminggu kurang lebih Pak, kalau nggak salah. Seminggu. Di Samaptanya di Bogor. Iya. Secapa Polri kalau nggak salah ya Pak. Secapa Polri. Iya. Tahun berapa? 2000 berapa itu? Udah bisa Pak ya? Udah bisa Pak, udah. Kami sih udah Oke, dengar Pak. suara Bapak. Bapak Udah, dengar suara kami nggak? Nggak dengar tadi, ini sekarang sudah Pak. Saya Oke, restart ya. tadi Pak. Ya. Ada trouble. Ya, berarti udah oke. Kalau Oke, kami dari tadi Pak, dengar suara monggo Bapak. Pak. Pak Sparta berarti ya sebagai Oh ya, pembimbing. Ya, silakan Pak Sparta, bisa dimulai Bapak. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Batara sama Bapak Dr. Muklis. Terima kasih atas kedatangan hari ini. Pada hari ini sesuai dengan permintaan saudara Tunku Maulana, Indonesia Baking School mengadakan seminar proposal program MM ya, di mana Pak Tengku Maulana Ardiansah dengan nomor NIM 2021-2111-047 dengan judul tesis analisis penawaran kredit bank umum konvensional tahun 2017 sampai 2021 dan variabel yang mempengaruhinya fenomena dampak pandemi COVID-19. Dan selama bimbing semasa ini Pak Maulana ini kesibukannya luar biasa. Akhir tahun otomatis bisa bimbing masa ini bulan Desember, Januari, aduh ya. Sudah lama selesai, tapi karena kesibukan beliau agak tertunda ini ya. Dan selama bimbingan online ya, tidak pernah ketemu sama Pak Maulana ini. Mulai dari awal sampai sekarang mudah ketemu. Sekarang ketemu lagi di online ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita ketemu Pak Maulana ya. Berarti dipindah dong ya Pak. Ya. Oke, untuk itu kita berikan kesempatan Maulana untuk presentasi paling lama 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Maulana. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Sparta, yang terhormat Pak Muklis, yang terhormat Pak Batara. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu weekendnya Pak, karena konfirmasi juga ke Mas Taufik, kalau di hari kerja, kalau walaupun malam kadang saya masih di kantor sih Pak, karena kesibukannya ya lumayan Pak, karena kan saya di OJK Riau itu sebagai pengawas bank Pak, dan saya menghandle sekitar 24 bank di kantor OJK Provinsi Riau Pak. Jadi ya lumayan loadnya lumayan tinggi sih Pak sampai akhir tahun. Baik Pak, mungkin mempersingkat waktu saya mulai saja. Baik Pak, ini tadi sebagai pembukaan, kemudian ini juga judul yang saya ajukan ke Pak Sparta selaku pembimbing dan sekarang akan diuji seminar proposalnya. Ini
terkait dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan, termasuk fenomena dampak pandemi COVID-19. Presentasi pada siang hari ini terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kemudian yang terakhir, kemudian langsung ke latar belakang. Latar belakang ini, kenapa saya mengambil fenomena judul ini atau tema ini? Yang pertama, sama-sama kita tahu, Pak, terkait dengan penyaluran kredit, ini merupakan fungsi atau peranan bank dalam perekonomian Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sama-sama kita lihat, Pak, secara umum kondisi perbankan 2020 sampai dengan 2021 ditandai dengan penurunan penyaluran kredit, sama-sama yang kita lihat grafiknya, Pak. Tapi terkait DPK, kalau sama-sama kita lihat di gambar atau grafik yang berwarna orange itu, Pak, sebenarnya DPK itu tidak ada permasalahan di sini, tapi penyaluran kreditnya kalau sama-sama kita lihat di gambar itu cenderungnya menurun. Tercermin juga di perkembangan rasio loan to deposit atau perbandingan antara dana pihak ketiga dengan perkreditan, di mana fungsi atau rasio LDR ini menggambarkan fungsi intermediasi yang cenderung menurun tercermin dari rasio LDR. Kemudian, next kita sama-sama lihat, Pak, ternyata tidak hanya berpengaruh itu aja selama masa pandemi COVID, tidak hanya rasio LDR, ternyata rasio kecukupan permodalan atau dalam hal ini ditandai dengan resiko CAR itu juga cenderung memburuk. Ini perwakilannya saya menggunakan CAR Bank BUMN yang hampir menguasai pangsa pasar kreditan di Indonesia, ya, Pak. Kemudian juga terkait dengan profitabilitas, ini net profit margin BPR atau Bank BUMN ini cenderungnya fluktuatif. Nah, yang menarik itu justru di BOPO, di mana BOPO-nya itu kecenderungannya menurun atau dalam hal ini lumayan membaik dibandingkan dengan waktu awal-awal pandemi, yaitu kuartal 2 2020 83,4, kemudian membaik menjadi 80,91%. Tapi yang unik di sini rasio NPL itu cenderung berfluktuatif, tapi cenderung peningkat. Jadi dilihat dari rasio-rasio NPL yang sama-sama kita lihat di gambar yang grafiknya abu-abu itu, Pak, cenderungnya berada di sekitar 3,24%, itu gross, kemudian netnya sekitar 1,06%. Kemudian juga selain itu ada fenomena juga ketidakstabilan kinerja penyaluran kredit, itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti permodalan yang sama-sama kita tadi lihat diwakili oleh rasio CAR, risiko kredit, atau NPR, rentabilitas, efisiensi penghimpunan dana, dalam hal ini adalah dana pihak ketiga dan pandemi COVID. Perusahaan ini dulu. Kalau dari dana pihak ketiga ada beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda. Dalam hal ini ada beberapa sama-sama kita lihat, ada yang berpengaruh signifikan, kemudian juga ada secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Ada juga pengalaman saya dalam boleh diambil. Kemudian di rasio KPMM juga dari hasil beberapa penelitian ada juga yang menyebutkan atau berpendapat itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang tidak berpengaruh. Ternyata ada juga beberapa penelitian yang secara parsial tidak berpengaruh. Begitu juga dengan BOPO. Ini dari hasil penelitian yang saya rekap dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Kemudian selain itu, dari rasio LDR atau dalam hal ini rasio fungsi intermediasi, ada yang berpengaruh negatif, kemudian juga ada yang berpengaruh positif. Kemudian juga dari NPL, ini juga saya rekap dari beberapa hasil penelitian dari tahun 2014 sampai 2019, hasilnya ternyata berbeda-beda. Mungkin ini harus kami luruskan kembali. Kemudian juga ROA juga seperti itu, Pak, simptomnya. Jadi ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh secara signifikan.
Kemudian rumusan masalah yang telah saya ambil atau saya dari peneliti ambil dan peneliti juga akses dari beberapa hasil penelitian, ini peneliti tertarik untuk membuat semacam rumusan masalah terdiri dari dana pihak ketiga, rasio kecukupan permodalan dalam hal ini CAR, rasio NPL, kemudian rasio LDR, kemudian juga rasio ROA, kemudian BOPO, dan yang terakhir pandemi COVID sendiri seperti itu, Pak. Tujuan penelitiannya sama seperti tujuan penelitian yang telah dilakukan, yaitu untuk membuktikan masing-masing kinerja keuangan atau indikator keuangan ini apakah mempunyai pengaruh terhadap perkreditan atau tidak. Kecenderungannya kalau ROA berpengaruh positif karena ROA itu kan sebenarnya akan menambah pendapatan dari bank apabila melakukan penyaluran kredit sehingga ROA-nya berpengaruh positif. Kalau BOPO berarti kalau BOPO sama pendapatan operasionalnya akan meningkat dan nanti akan menurunkan beban operasional sehingga BOPO-nya menjadi membaik. Kemudian ini manfaat teoritis yang sudah saya buat di proposal, dalam hal ini adalah pembuktian dari teoritis, kemudian alat pembuktian empiris untuk melihat pengaruh beberapa faktor dan pengaruh penyaluran kredit. Dari penulis juga akan mendalami penerapan teori-teori tersebut dunia akademisi, sebagai juga untuk literatur untuk penelitian selanjutnya. Kemudian juga bagi manajemen bank, gambaran mengenai penyaluran dan faktor-faktor pengaruhinya. Kemudian juga ada juga dari stakeholder dan pemerintah dan otoritas. Batasan masalahnya ada 3. Yang pertama fokus terhadap rasio-rasio yang tadi penulis identifikasikan, yaitu DPK, rasio CAR, LDR, NPR, ROA, BOPO, dan dampak pandemi COVID itu sendiri. Kemudian juga peneliti dilakukan hanya sektor untuk Bank Umum Kredit Konvensional KBMI 3 dan 4. Dalam hal ini KBMI 3 dan 4 menguasai hampir seluruh pangsa pasar kredit di perbankan, yaitu terdiri dari 15 bank, dan penelitian juga dibatasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Nah, kemudian landasan teori atau kajian teorinya, yang pertama adalah yang penulis simpulkan atau lihat atau ambil dari signaling teori, di mana teori signal menyarankan bagaimana perusahaan harus menyampaikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan yang merupakan good news atau bad news. Ini tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Nah, ini mungkin saya jelaskan satu-satu terkait dengan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dependennya terkait dengan penyaluran kredit. Apa itu penyaluran kredit? Yaitu penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Kinerja penyaluran kredit dapat diukur dengan pertumbuhan kredit dalam bank tersebut. Ini dari hasil dari penelitian sebelumnya. Kemudian dana pihak ketiga. Apa itu dana pihak ketiga? Ya, terkait dengan dana pihak ketiga itu saya ambil dari beberapa buku, yaitu dari Kashmir, yaitu adalah penghimpunan sumber dana dari pihak-pihak memiliki kelebihan dana. Dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding, kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini lending. Dana pihak ketiga itu berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Kemudian non-performing loan. Apa itu non-performing loan? Ini saya ambil juga dari beberapa buku. NPL adalah salah satu proksi untuk mengetahui tingkat rasio kredit bank. NPL itu bisa diartikan atau definisinya ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. OJK punya kriteria rasio NPL seharusnya berada di bawah batas indikatif sebesar 5%. Kemudian juga tingginya NPL membuat bank harus menanggung tingginya risiko kredit bermasalah, sehingga penyaluran kredit akan menurun karena dipengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Kemudian juga NPL memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan.
Kemudian terkait dengan loan to deposit ratio, ini saya ambil dari beberapa buku. LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. Atau dengan kata lain, bagaimana fungsi intermediasi bank ini berjalan mulai dari penghimpunan dana, kemudian juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Oleh sebab itu, LDR berpengaruh positif terhadap, ini berdasarkan hasil penelitian Amelia Murtiasi dan Wijayanti, LDR itu berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan. Kemudian apa itu ROA? ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam bentuk aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROA merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Ini menurut Nugroho dan Mirani tahun 2013. Selanjutnya, apa itu BOPO? BOPO merupakan beban operasional dan pendapatan operasional digunakan untuk mengetahui tingkat perbandingan antara biaya operasional yang ditanggung bank dengan pendapatan operasional yang mampu dihasilkan. Sehingga dapat diartikan semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Dengan adanya efisiensi biaya, maka keuntungan didapatkan semakin besar. Kemudian juga ada beberapa pendapat yang menginformasikan bahwa jika bank dalam kondisi bermasalah, maka kegiatan operasional bank akan terganggu, termasuk kegiatan bank dalam melaksanakan fungsi intermediasinya. Kemudian juga pandemi COVID, ini saya ambil dari beberapa berita dan beberapa hasil penelitian atau jurnal. Masuknya wabah COVID di Indonesia diumumkan pada bulan Maret 2020, yang waktu itu dalam rangka mencegah pandemi COVID itu katanya melakukan physical distancing, menggunakan masker, meliburkan sekolah, melakukan work from home, dan sebagainya. Kemudian juga pandemi COVID berdampak sangat besar di Indonesia, di mana tidak hanya kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian, karena banyak perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penyebaran virus. Salah satu dampak pandemi ini adalah hasil keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Tapi kemudian ada misalnya ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berasal dari luar negeri maupun yang di dalam negeri. Ada sekitar 15 penelitian yang coba saya ambil dan saya baca untuk membuat semacam uji hipotesanya. Nah, kalau untuk rangka pemikirannya, seperti yang sudah dibahas di proposal, maka dari peneliti mau melihat indikator antara lain DPK, kemudian juga KAR, kemudian juga NPL, LDR, ROA, dan BOPO, ditambah variabel dummy, yaitu masa pandemi. Kita peneliti mau melihat sama-sama dengan pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu penyaluran kredit. Dari beberapa hasil penelitian, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, dana pihak ketiga berpengaruh positif, karena dengan banyaknya atau melimpahnya dana pihak ketiga, maka otomatis penyaluran kreditnya akan meningkat. Kemudian juga capital adequacy ratio atau dalam hal ini CAR, itu punya pengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan. Dalam hal ini, karena dengan meningkatnya penyaluran kredit, maka akan meningkatkan pendapatan atau laba bank, sehingga akan meningkatkan rasio permodalan atau CAR. NPL berpengaruh negatif seperti yang tadi dijelaskan dari hasil penelitian atau dari buku-buku jurnal sebelumnya, yaitu NPL itu berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. LDR juga, karena dengan LDR meningkatkan rasio LDR, maka otomatis rasio LDR akan meningkat dan fungsi intermediasi bank seperti yang
tercantum dalam undang-undang perbankan dalam rangka fungsi intermediasi dapat tercapai. Kemudian otomatis apabila kredit perbankan yang meningkat, otomatis akan menambah rasio ROA atau meningkatkan rasio ROA karena mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan bank. Begitu juga dengan rasio BOPO. Kemudian juga kami melihat juga pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penyelenggaraan kredit perbankan. Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif, ya metode penelitian digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Jadi definisi operasional dan pengukuran variabelnya yang sama-sama tadi sudah penulis sampaikan. Variabel dependen menggunakan kredit yang diberikan, kemudian juga maaf, Pak. Kredit yang diberikan. Bentar, Pak. Kemudian juga untuk variabel independennya terdiri dari DPK, tabungan, dan tabungan deposito dan giro. Kemudian juga untuk rasio permodalan itu dengan KAR yaitu modal CD dibagi ATMR. Kemudian juga NPL itu rumusnya adalah kredit bermasalah dibagi total kredit. LDR itu loan dibagi deposit ditambah kapital. Kemudian juga ROA laba bersih dibagi total aset. Beban operasional, pendapatan operasional dalam hal ini buku beban operasional dibagi pendapatan operasional. Kemudian masa pandemi COVID itu ditandai dengan masa pandemi COVID merupakan variabel dummy sehingga pada masa pandemi atau dari bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2001 ditandai dengan 1 dan Maret 2017 sampai dengan Desember 2020. Desember 19 itu ditandai dengan dummy 0. Ini kriteria yang tadi sama-sama penulis jelaskan. Kemudian juga jenis sumber dan metode pengumpulan datanya itu merupakan data sekunder yang dapat peneliti akses dari situs OBJK, website perbankan, dari bursa efek atau data-data relevan lainnya. Metodenya menggunakan statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan terakhir pengujian hipotesis. Ini 15 bank yang akan menjadi sampling penelitian. BRI, Mandiri, BNI, BCA ini merupakan bank-bank yang terdaftar sebagai kelompok bank berdasarkan modal inti di 3 dan 4, yaitu bank yang punya modal inti itu minimal 14T sampai dengan 70T. Kalau yang buku 3, kalau buku 4 di atas 70. Ini statistik deskriptif, normalitas, multikolinearitas yang akan diuji selanjutnya. Kemudian juga autokorelasi dan heteroskedastisitas. Dan ini analisis regresi bergandanya menggunakan 2 variabel, yaitu sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin itu Pak Batara, Pak Muklis, Pak Sparta, penjelasan singkat dari intisari atau PowerPoint yang telah saya buat. Mohon arahan dan bimbingan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Saudara Tengku Maulana ya. Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran kredit kepada publik ya, kepada masyarakat, di mana variabelnya yang dilihat independennya ROA, NPL, ya, KAR dan sebagainya, ada beberapa variabel, dan juga 7, Pak. melihat 7 variabel, dan sesuatu melihat apakah prodi dummy itu bisa mempengaruhi jumlah penawaran kredit oleh perbankan. Betul, Pak. Jadi yang dummy itu yang disampaikan oleh Saudara Maulana. Mudah-mudahan lancar menjalani proses penulisan tesis ini ya. Baik, Pak. Makasih, target 4 bulan. Oke, itu kepada Bapak Pak Dr. Muklis sama Pak Dr. Batara, kami persilakan untuk memberikan tanggapan, masukan agar proposal lebih baik lagi. Terima kasih.
Oke, silakan Pak Mukis atau Pak Batara dulu, silakan. Atau Pak Batara dulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis, dan juga saudara Teku ya. Teku panggilannya apa ya, Mas? Teku boleh Pak. Oh, gitu. Oke, ini menarik ya. Pertama, saya tidak begitu banyak ya yang mau saya komentari, tapi ini ada yang urgen-urgen. Kalau sekilas pandang ya mengenai penulisan mungkin nanti tolong dirapikan ya, gambar-gambar itu jangan terlampau variatif ya. Kalau dia 1 warna atau 3 warna atau 4 warna, gunakan itu secara konsisten sama sumber-sumbernya ya. Misalnya pada halaman berapa ini? Halaman 3 gitu ya. Jadi kalau di tengah ya dia posisinya di tengah. Ya jangan sampai ada yang di kiri, ada yang di tengah ya. Itu Baik, Pak. sekilas pandangnya saja ya. Kemudian mengenai judul. Judul ini kan bicaranya bank umum konvensional. Betul, Tetapi Pak. di dalamnya bicara KBMI 3 dan 4. Gitu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Kenapa nggak dicantumkan aja KBMI 3 dan 4 begitu? Karena ini tidak menggambarkan pandangan secara keseluruhan. Ya, parsial. Nah, kemudian ada nggak distribusi daripada KBMI antara buku 3 dan buku 4? Bisa ditampilkan dulu nggak, Pak? Angka-angkanya berapa mereka punya KBMI-nya. Karena saya melihat kalau kita masukkan 14 ke 70, 70 lebih besar 70, itu disparitasnya besar sekali. Ya, lebih bagus kita cantumkan aja KBMI 3 itu terpisah dengan KBMI 4 karena disparitas tadi itu tidak apple to apple begitu loh, ya. Itu mungkin ya. Nah, coba nanti itu jadi. Nah, kemudian coba ditayangkan Pak kerangka Pak. pemikirannya. Yang di slide apa yang di proposal? Ya, yang di slide aja, yang di slide. Kalau KBMI tadi punya ya datanya? Dari Infobank, Pak, saya dapat, Pak. Baca-baca dari Infobank, Pak. Sama karena saya kan kerja di OJK juga ya. Sebenarnya itu semua udah KBMI 3 kecuali Bank Syariah Indonesia sih, Pak. Tapi nanti nggak cocok kalau dimasukin yang syariah, Pak. Iya, saya hanya mau lihat tadi distribusinya itu disparitasnya terlampau jauh. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa ya KBMI 3 dan KBMI 4 gitu. Jadi dia lebih spesifik sehingga kita tidak mengeneralisir antara KBMI 3 dan KBMI 4. Nah, oke ya. Kemudian ini ya, tadi ini kajian teori atau coba balik lagi dulu ke situ tadi yang ditayangkan. Sebentar, Pak, saya share. Oke. Yang slide yang mana, Pak? Yang mungkin tadi yang kerangkanya itu loh. Coba ke bawah lagi dulu. Bawah. Bentar. Hipotesisnya tadi itu. Oh, hipotesis. Nah, ini. Nah, ini, Pak. Nah, ini. Sebentar, Pak. Ya. Ini, Pak. Ke kerangkanya aja. Oh, kerangkanya yang ini ya, Pak, berarti, Pak. Iya. Oke ya. Nah, kalau kita ini variabel independennya, ini kan DPK, KAR, NPL, LDR, ROA, BOPO ya. Betul, Pak. Coba kita perhatikan yang LDR. Betul, Pak. LDR itu kan loan to deposit ratio. Jadi rasio kredit terhadap dana pihak ketiga. Betul, Pak. Sementara yang mau kita bikin variabel independennya itu adalah kredit yang diberikan. Kira-kira matching nggak ini ya? Takutnya ini ya, Pak, autokorelasi ya, Pak ya? Iya, jadi jeruk makan jeruk dia. Sebaiknya itu dikeluarkan aja. Baik, Pak. Ya, itu ya. Kemudian bukan autokorelasi itu melana. Bukan autokorelasi. Tetapi itu dia tidak, masa dia kredit yang diberikan diuji lagi terhadap kredit yang diberikan. LDR. Cuman yang satunya rasio, yang satunya volume. Ya. Kan gitu ya? Ya. Ya itu dikeluarkan aja karena itu Baik, Pak.
Nah, jeruk makan jeruk. Kemudian yang kedua, kalau kebijakan seperti ini, coba persamaannya. Persamaan regresinya ya Pak. Iya, benar. Berarti ini Pak. Nah, ini kan kalau kita melihat ya regresi di sini, misalnya dia kredit yang diberikan. Kalau misalnya saya terima kredit itu kan tidak langsung berdampak ya. Berarti kan dia harus ada proses laggingnya. Maka di situ DPK misalnya IT kurang 1 gitu loh. Oh. Baik, saya catat dulu ya Pak. IT kurang 1 ya Pak. Iya, jadi karena dia tidak langsung impact-nya. Dia punya bisa berimpact 3 bulan, nanti tergantung kita mendefinisikannya mau 3 bulan, 2 bulan, itu tergantung dari peneliti. Nanti cari aja reference-nya untuk membuat argumennya seperti itu. Ya Baik, Pak. nanti untuk semuanya. Jadi Semuanya ya kalau Pak. menurut saya sih itu aja yang perlu saya tanggapin. Yang lainnya saya pikir biasa saja. Ya tinggal nanti bagaimana pengolahannya ini secepatnya aja biar bisa cepat ujian gitu ya Pak Sparta ya. Ya, iya Pak. Siap. Siap, Pak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Sparta, Oke. Pak Oke. Muklis dan Mas Teguh. Oke, Sama-sama, Pak. terima kasih Pak Batara. Mungkin saya akan sampaikan lagi. Saya sudah catat di sini apa yang disampaikan Pak Batara. Pertama, itu gambar dicek ya ekosistem, warna dan bikin tengah aja. Yang kedua, judul mencantumkan KBRI 4 dan 3 ya. Iya Pak. Yang kedua, kemudian juga kalau bisa data itu regresi KBRI 3 sendiri, regresi KBRI 4 sendiri. Nah, nanti kalau Pak Mulyana mau menggabungkan tambah pada kontrol size ya. Jadi ada 3 regresi. Satu regresi, masing-masing regresi ada dummy variable-nya ya. Iya. Nah, jadi regresi pertama itu untuk KBRI 3 saja ada dummy variable-nya. Regresi kedua KBRI 4 ada dummy variable-nya. Kemudian untuk regresi 3 itu ada digabung datanya tapi tambah Dan 4 ya Pak ya. tambah kontrol size. Tambah kontrol ya Pak. Size Ya, karena size. itu size itu untuk meliminasi varietas dari jumlah aset yang beroperasi itu. Kemudian yang ketiga, dia dikeluarkan aja karena nanti yang memang benar itu ya. Dikeluarkan. Kemudian yang keempat, DPK menggunakan T-1. Nanti lagi apakah ada perubahan yang berdampak diberikan untuk periode berikutnya. Itu saja. Terima kasih Pak Batara, udah catat. Makasih Iya, Pak Sparta. iya. Tapi kalau Iya. bisa Pak, bisa nggak itu ke 2002 ya? 2002 data belum ada 2002. Pak. Data 2002 itu baru Belum dapat Mei, ya? Baru Mei Pak. Oh, Oke, baik. Kalau mau Yang cepat, baru Mei. oke lah, Iya. 2021. Monggo Pak. Makasih Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Batara. Oke, silakan Pak Muklis. Pak Sparta dan Pak Batara, saya juga nggak banyak. Saya hanya ingin menambahkan begini, Tengku. Iya Pak. Jadi hendaknya dimulai dari problem. Ya, jadi kita itu melakukan penelitian pasti ada maksud ingin menjawab suatu pertanyaan, ingin mengetahui suatu gejala sehingga kita dapat jawabannya setelah kita melakukan penelitian. Nah itu hendaknya dirumuskan dan nggak cuma dirumuskan saja, tapi diingat-ingat terus selama melakukan penelitian ini. Nah jadi makanya tadi seperti Pak Batara bilang, sebetulnya kita ini kan ingin mengetahui apa sih yang mengakibatkan tinggi rendahnya kredit yang diberikan oleh industri perbankan kan gitu. Betul Pak. Ya kan? Nah, jadi itu hendaknya diingat terus. Jadi kita ini pengen tahu kapan sih industri perbankan memberikan kredit besar, kapan dia kecil gitu kan? Betul Pak. Makanya tadi Pak Batara mengatakan mungkin kalau DPK memang pasti berpengaruh, tapi mungkin perlu dikasih DPK-nya DPK tahun lalu. DPK tahun lalu, kalau DPK tahun lalu besar, maka tahun ini lendingnya akan besar. Kalau DPK tahun lalu kecil, maka tahun ini lending akan kecil, gitu. Nah, tapi tolong dipikirkan juga apakah ada mungkin perubahan DPK. Ya, Teguh. Iya Pak. Jadi selain DPK tahun lalu, tapi mungkin bisa dilihat juga perubahan DPK. Barangkali perubahan DPK ini lebih berpengaruh terhadap
pemberian kredit daripada DPK-nya sendiri gitu ya. Kemudian apalagi misalnya CAR juga saya rasa CAR ini juga mungkin harus CAR T-1 gitu ya. Karena biasanya kalau tahun ini misalnya seperti BTN misalnya. BTN itu kan baru saja right issue. Nah, berarti kan CAR-nya tinggi tuh tahun ini misalnya gitu kan. Nah, sejak itu dia genjot pemberian kreditnya gitu kan. Jadi tahun depan pemberian kreditnya pasti tinggi. Kenapa? Karena tahun kemarin dia baru saja isu saham sehingga CAR-nya melonjak kan. Nah, jadi perlu hubungan sebab akibat itu diingat-ingat terus ketika memilih-milih variabel itu gitu loh. Ya. Nah, makanya tadi juga seperti LDR tadi. Mungkin juga loh LDR itu nggak dicoret kalau Pak Batara bilang kan tadi dibuang aja gitu kan. Tapi kalau misalnya LDR tahun lalu misalnya. Kalau LDR tahun lalu terlalu rendah, maka tahun depan dia akan menggenjot kreditnya misalnya. Ya kan? Nah, coba itu dipikirkan apakah perlu dibuang saja LDR karena memang perlu dibuang karena LDR itu kan mengandung loan. Masa loan diregresikan terhadap loan ya berarti pasti aja berpengaruh gitu kan. Nah, bagaimana kalau LDR tahun lalu misalnya gitu. Ya. Atau mungkin LDR dia dibanding LDR rata-rata misalnya. Kalau LDR sebuah bank dibanding LDR rata-rata, kalau LDR dia dibanding LDR rata-rata itu rendah, apakah dia berusaha meningkatkannya atau tidak gitu. Ya, jadi perlu ada pertanyaan yang ingin kita jawab setiap kita menetapkan sesuatu independen variabel. Gitu aja Teguh. Baik Pak. Jadi setiap Anda memutuskan untuk mengambil suatu variabel sebagai independen variabel, kita harus jelaskan ini nanti mau menjawab keingintahuan saya tentang ini. Ya. Jadi misalnya kalau bank itu sudah menambah CAR, pasti dia genjot penyaluran kredit, gitu kan? Nah, atau NPL misalnya, ini fenomena ya kalau kita lihat secara ini ya, secara secara praktek gitu ya. Kalau kita ketemu para pemimpin cabang sih terutama kalau saya karena pemimpin cabang itu kan di lapangan. Itu umumnya mereka itu kalau tahun kemarin NPL-nya habis naik, apalagi naiknya tinggi sekali, itu biasanya mereka langsung mengkeret gitu, langsung aduh udah ada jangan landing dulu gitu kan. Betul Pak. Nah, itu. Jadi biasanya NPL tahun ini itu berpengaruh pada penyaluran kredit tahun depan gitu. Kalau tahun ini NPL-nya melonjak, wah otomatis itu tahun depan udahlah walaupun ada peluang bagus, ada permintaan kredit yang bagus udah nggak dulu lah gitu. Kadang-kadang seperti itu sehingga mereka seperti jera gitu ya, seperti kapok gitu kan, sehingga kemudian menghentikan pemberian kredit. Nah, itu kan ada fenomena yang ingin kita jawab gitu loh, Pak. Baik. Ada fenomena yang ingin kita jawab, maka kita memilih satu variabel gitu. Nah, jadi kalau dari pengamatan langsung ya, observasi langsung itu ada fenomena seperti itu. Ada fenomena seperti itu. Jadi misalnya dulu tuh di Jawa Timur pernah tuh ada Jawa Timur, saya kan bergaulnya sama BPD ya. Itu di BPD Jawa Timur itu ada kredit macet karena ini ada mafia di Madura sana itu. Di Madura itu rupanya ada mafia yang memasukkan surat pegawai, surat pengangkatan pegawai. Kan Bank Jatim itu kan kreditnya kredit pegawai kan. Nah, iya Pak, rata-rata BPD macet. pegawai Pak. Ya macet kan, macet besar. Nah setelah itu cabangnya tahun berikutnya nggak boleh kasih kredit gitu kan. Nah, sehingga penyaluran kreditnya drop. Nah ini berarti kan peningkatan NPL itu berpengaruh langsung pada penyaluran kredit tahun depan gitu. Nah seperti itu Pak. Jadi saya rasa semua variabel itu harus dipikirkan seperti itu. Dan kalau menurut saya sih nggak usah banyak-banyak Pak. Nggak usah banyak-banyak. Iya Pak. Bukan berarti yang banyak itu yang canggih, tapi yang ingin benar-benar kita ketahui gitu loh. Yang ingin benar-benar kita ketahui apa? Misalnya BOPO, apakah
Bopo itu karena Bopo itu bisa jadi dia justru akibat dari penyaluran kredit gitu lah Pak. Bukan sebab gitu kan. Iya, Kalau betul, penyaluran betul. kreditnya tinggi, pendapatannya tinggi, Tinggi, Boponya turun. rendah kan gitu Ya. ya kan. Nah, Betul, Pak. tapi kalau penyaluran kreditnya tinggi sementara banyaknya macet, Boponya bisa naik gitu kan. Iya. Nah, jadi tolong dipikirkan, intinya beginilah, intinya tolong dipikirkan landasan berpikir sehingga Anda memilih suatu fenomena sebagai independent variabel yang akan mempengaruhi dependent variabel. Kemudian timingnya tadi apa T-1. Sehingga nyaman juga gitu kan waktu meneliti itu saya memang pengen tahu ini loh. Nah, sehingga mungkin nggak perlu 7, berapa 4, tapi benar-benar yang ingin saya tahu gitu loh. Saya rasa itu aja ya. Baik, Pak. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak Muklis. Ini adalah tambahan baru lagi Pak Muklis ya. Pertama adalah mengenai kemungkinan masing-masing variabel itu kita lihat T-1 terhadap KID ke depan ya. Atau T-1 KID sekarang gitu, ya. Jadi ada beberapa seperti CAR ya, sama LDR ya. Kemudian bisa juga NPL ya. Nah, yang itu lagi kemudian juga variabel bisa banyak benar juga. Saya lebih cenderung misal dampak kredit macet terhadap KID. Yang lain jadi berkontrol ya. Nah, itu masa pandemi dalam masa pandemi ya. Itu. Itu jadi nanti yang lain itu mungkin kepada kontrol. Jadi lebih fokus Mas Tengku untuk menganalisis kredit macet aja, lebih detail ya. Nanti seperti misalnya CAR itu, seperti misal LDR, yang lain seperti lainnya itu bisa dianggap sebagai kontrol variabel. Saya lebih fokus ya, fokus. Ya, betul Pak, setuju Pak, setuju. Nah, jadi nanti dan untuk itu saya sarankan juga nanti di fenomena di latar belakang Mas Mulyana, ya, tambahkan fenomena kredit macet terhadap KID. Misalnya kamu ambil 1, 2 atau 3 perusahaan ya, dilihat secara langsung apakah kredit macet itu sekarang itu ada hubungannya dengan KID ke depan dari bank itu, Cari bank-bank yang agak ekstrim lah contoh, bank-bank yang ekstrim, misalnya bank yang banyak kredit macetnya dikasih contoh. Century gitu ya Pak ya? Century, yang ekstrim lah. Permata Pak, Permata berapa tahun yang lalu kredit macet Ya. Permata, kemudian diambil alih sama Bangkok Bank itu kan. Jadi kasih itu, misalnya kalau ada 2 bank, tambah 2 linia lagi, masing-masing linia menceritakan berapa kredit macet di bank itu terhadap KID-nya. Jadi Pak lihat aja, jangan diolah statistik datanya, cuman diamati pengamatan aja. Pengamatan misalnya kasih tahu kredit macet itu sekarang sekian, jadi kenaikan kredit macet ke kredit di baik selokan ke depan juga turun. Itu jadi ada hubungan negatif itu. Dicek itu aja. Nanti cek lagi perusahaan lain, bank lain yang ekstrim juga. Itu ditambah lagi bank yang NPL-nya turun, KID naik ya, bisa juga seperti itu. Ya, itu aja ditambahkan jadi 2 atau 3 linia lagi di latar belakang itu. Tapi nggak usah luas itu ya, dia mati sekilas saja. Ya, Mas Maulana ya. Iya Pak, baik Pak. Ya itu aja, mungkin ada lagi Pak Muklis, Pak Batra. Cukup Pak, terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Batra, Pak Muklis. Dengan demikian pertanyaan Bapak Batara sama Pak Muklis sudah saya catat, nanti saya kirim ke administrasi MM dan juga saya kirim kepada Maulana untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya nanti kita targetnya 1 bulan bab 1 selesai Pak Maulana. Ya, 1 bulan selesai. Insya Allah Pak. Bab 5 itu 1 hari selesai. Bab 5 harus ditarget dengan ketat nih, kalau enggak dia sibuk ngawasin bank. Iya, kalau nggak capai target, kalau capai target nanti kamu pindah bimbing aja ya. Ya, Maulana. Iya Pak. Pindah bimbing aja kalau capai target. Awas capai target ya. Jadi nanti Pak Batara biar senang tuh bapaknya cepat lulus kan nggak beban. Iya Pak, biar cepat-cepat rasionya lebih tinggi. Angkatan saya ada yang udah tesis belum Pak Batara? Ada yang udah ujian tesis Pak angkatan saya Pak? Pak Taufik, kalau Pak Taufik tuh catatannya ada di Pak Taufik semua. Catatannya sama Pak Taufik, tapi dalam waktu dekat Pak udah ada. Ya itu. Udah ada. Siapa Pak? Karena paling lambat kan daftarnya mereka tanggal 28. Iya, 3 hari lagi Pak. Iya.
Kamu extend aja Mas sebulan. Maulana, mungkin begini, Iya Pak. perlu catatan yang tadi disampaikan Pak Sparta ini kan fenomenanya agak luar biasa ya, keuntungan bank sekarang meningkat ya. Coba diperhatikan tadi masalah NPL, karena NPL itu ada dua gendangnya ya, penyelesaiannya itu bisa direstruktur ya, bisa di write off, tetapi juga tadi seperti yang dikatakan Pak Sparta, tiba-tiba bank itu bukan itu sebagai kendala untuk dia tidak bisa ekspansi kredit, karena kalau dia ekspansi kredit NPL-nya menurun. Gitu. Jadi fenomena-fenomena itu tolong tadi ditambahkan, jangan sampai lupa karena itu penting. Iya. Itu aja sih. Ya, makasih ya. Ya, Baik sama-sama. Pak, makasih Pak. Oke, kalau nggak lagi tambahnya, dengan demikian kami tutup seminar proposal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batara, Pak Muklis. Makasih. Makasih Pak Sparta, Makasih. Pak Muklis, Mas Ya, Maulana sama. ya. Ya, sama Pak. Makasih, Pak Batara. Secepatnya ya. Ya, Message Pak. dari MM. percepat Makasih nih. Pak. Ya, Dia mau izin pindah ke izin Jakarta. ya. Kalau nggak cepat dia nggak jadi pindah ke Jakarta, Pak. Oh gitu ya. Bisa, Sip, Pak. sip, Pak. Nanti saya sampaikan mungkin dari tulis DM Bojeka nanti. Amin Jangan Pak kalau pindah ke pindah, Jakarta, Pak. lama banget. Pak. Nanti saya bisikan ke Pak Mahendra itu. Iya, iya. Boleh Pak, mau Pak. Jangan dipindah ke Udah Jakarta kelamaan dulu, sih di sini, Pak. skripsi belum selesai bilang gitu. Oke, thank you ya. Izin klip Pak ya. Iya, kasih Pak. Yuk.